Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Jumat pagi. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini digelar dalam 3 panel, yang masing-masing panelnya dipimpin 3 hakim konstitusi. Dari 11 gugatan yang disidangkan pada hari pertama, 9 diantaranya uji formil. 1 gugatan berfokus pada uji material, sedangkan 1 gugatan lainnya uji formil dan material. Muhammad Bagir Sadr, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi salah satu pemohon uji formil menyebut, pembentukan Undang-Undang TNI cacat prosedur, salah satunya karena minim melibatkan partisipasi publik. Selain soal meaningful participation, kami juga membahas soal fast track legislation gitu. Bagaimana proses tentang undang-undang sekarang dibentuk secara kilat, minim waktu untuk menyusun naskah akademik yang berkualitas. Dan itu salah satu yang kita bahas juga. Kita juga ngebahas soal autocratic legalism gitu. Bagaimana hukum akhirnya alih-alih melindungi rakyat, alih-alih melindungi hak-hak konstitusional warga negara, justru dipakai untuk melanggengkan kesewenang-wenangan gitu. Di mana hukum itu malah menjadi seolah-olah jubah bagi rezim autokratis sekarang untuk berkuasa gitu. Sementara terkait uji material, pasal yang digugat adalah pasal 47 ayat 2 tentang pendudukan TNI aktif. Salah satu pemohon yaitu advokat Prabu Sutisna menyatakan, seorang anggota TNI yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ya, ini adanya kenapa kita menguji material ini ada keresahan publik di mana banyaknya tingkat pengangguran di negara ini, dan adanya pasal ini menambah privilege-nya dari anggota TNI yang diberikan kewenangan di dalam undang-undang, maka teman-teman ada kegelisahan. Nah, untuk persoalan hukum tersendiri, pemohon ini bertanya-tanya, bagaimana jika seorang pejabat TNI yang menduduki jabatan sipil, apakah tunduk pada hukum acara pidana atau tunduk pada hukum peradilan militer? Gugatan-gugatan terhadap Undang-Undang TNI yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi ini diajukan beragam kalangan, mulai dari mahasiswa, advokat, hingga ibu rumah tangga. Permohonan gugatan diajukan silih berganti sehari setelah Undang-Undang TNI yang memantik aksi unjuk rasa di banyak daerah ini disahkan DPR pada 20 Maret lalu. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.